Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, bersukacita pagi hari ini kita boleh kembali kumpul di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah. Kita mau siapkan hati kita mau satu di dalam doa. Bapa yang teramat baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat semua kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, ketika kami mau terus diingatkan untuk kami boleh memiliki hubungan yang erat sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong kami, bahwa kami lebih dan lebih lagi untuk boleh dekat sama Engkau Tuhan. Melalui persekutuan pribadi kami, melalui persekutuan bersama-sama di rumah-Mu Tuhan hari ini, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan, pagi ini kami terus boleh di-tune up oleh Tuhan. Kami mau buka hati kami buka telinga kami Tuhan, dan bahkan kami mau memberikan setiap pujian, pengagungan kami hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi saya sambut Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sama Yesus. Aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Yang dahsyat dan luar biasa boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk katakan dengan luar biasa, hati kita percaya bahwa Tuhan kekuatan kita. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Boleh kasih tepuk kanan kiri depan belakangnya, bilangin
Kasih Tuhan gak pernah berubah loh. Amin. Amin. Kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan itu gak pernah berubah. Amin. Ya, dia selalu mengasihi kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini. Kita mau katakan, ketika ada Tuhan, hidup kita gak akan pernah sama lagi. Amin. Bilang lagi sama kanan kirinya, ayo hidupnya gak boleh sama lagi ya. Hidup untuk Tuhan. Yes, Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sungguh Engkau satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan kami Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Haleluya. Yang hidupnya nggak mau sama lagi, tapi hidupnya mau untuk Tuhan lebih lagi, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami mau katakan, hidup kami mau terus dipenuhi oleh Tuhan.
Hidup kami mau terus di-tune up oleh Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka diri kami Tuhan. Biar Engkau yang semakin perlengkapi Bapa. Apapun keadaan hari-hari ini Tuhan. Mungkin sekitar kami banyak yang mengecewakan. Mungkin sekitar kami banyak yang bikin kami kesel, bikin kami emosi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Nya Tuhan itu gak pernah berubah. Itu yang mau bikin kami untuk lebih dekat dan lebih dekat sama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kalau kami punya pengharapan di dalam-Mu Bapa. Thank you Jesus. Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, Tuhan kita enggak pernah berubah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Mungkin ini lagu baru buat Bapak Ibu, tapi kita mau sama-sama katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
harapan kami, satu-satunya pengharapan Kau Tuhan, Kau Tuhan, Engkau pengharapan, sumber pertolongan, Engkau kekuatan bagi kami, Engkau jawaban, Engkau pertolongan bagi kami Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin hari-hari ini hidup kami mengecewakan hati-Nya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin hari-hari ini kasih kami kepadamu berubah Tuhan. Kalau kami banyak melakukan hal-hal yang tidak Engkau inginkan, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa kasih-Nya Tuhan itu gak pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan tetap sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Nya Tuhan besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tilik setiap kami Bapa, teguhkan kami Bapa, bahwa kami lebih dan lebih lagi dekat bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini kami terus melihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Yes Tuhan, thank you Jesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu, yes Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya Satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Karena satu-satunya pengharapan dalam hidup kami yang bisa kami andalkan hanyalah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa. Yang sanggup untuk menolong setiap kami. Bahkan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kami dalam lembah kekelaman sekalipun. Engkau Tuhan yang sanggup mengangkat setiap kami. Sungguh terpuji nama Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami ada di tempat ini, kami rindu. Kami rindu Tuhan terus mengisi kehidupan hidup setiap bagian dari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang bicara kepada setiap kami, membukakan setiap rahasia ilahi, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian yang dalam. Sehingga sebagai murid-murid Kristus kami sungguh-sungguh mau belajar untuk di-tune up oleh Tuhan. Kami mau belajar untuk terus tune in di dalam Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi maksimal di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami beribadah di tempat ini. Tuhan memberi kami kesehatan, Tuhan memberi kami kekuatan. Sehingga kami sanggup untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami sanggup untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Iya. Tema kita sepanjang bulan ini adalah tune up dan tune in, ya. Ini tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali yang diberikan oleh Bapak Gembala kita, ya. Dari Yosua, ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Nah, ini sudah dibahas semua kemarin sama Pak Tamto. Saya mau mulai dari kata tune up dan tune in dulu. Boleh dikeluarkan PPT saya. Nah, kalau kita dengar kata tune up, ya, biasanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Bengkel, mesin, ya. Biasanya kalau kita punya kendaraan, pasti kita harus rajin untuk tune up kendaraan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Tamto minggu yang lalu. Nah, kalau kita nggak punya kendaraan repot ya. Jadi kita udah nyambung ya. Tapi saya percaya di sini ternyata setidak-tidaknya punya motor. Betul nggak? Ya, di rumah tangga kita setidak-tidaknya ada satu motor. Kalau sepeda perlu di-tune up nggak? Hah? Perlu. Apa yang di-tune up dari sepeda? Rantai, betul sekali. Kalau rantainya nggak di-tune up apa yang terjadi? Putus, lalu mudah berkarat. Ya kan ya, karena saya dulu juga suka naik sepeda, jadi saya juga memastikan bahwa sepeda saya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sepeda pun ternyata perlu di-tune up. Nah, tune up itu dalam arti kata sebenarnya itu adalah mengatur kembali atau disetel ulang gitu ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kendaraan, jadi semua kendaraan itu perlu disetel ulang atau disetting ulang. Kemarin Pak Tamto pakai kata resetting ya, disetting ulang. Kenapa? Supaya komponen-komponen yang ada, yang sudah lama itu bisa diganti dengan yang baru. Kenapa harus diganti dengan yang baru? Kalau yang lama sudah rusak ya harus diganti dengan yang baru. Kalau nggak diganti dengan yang baru otomatis kendaraannya tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu kalau motor jarang sekali di-tune up maka biasanya pasti sering mogok, betul ya? Atau jalannya nggak enak, kalau bahasa kita berbet gitu ya, jadi kurang enak didengar. Jadi pasti perlu di-tune up. Tujuan tune up apa? Supaya kinerjanya, cara kerja dari kendaraan itu bisa lebih maksimal. Itulah sebabnya perlu di-tune up. Nah, Pak Tamto ngambil istilah tune up itu dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai muridnya Kristus juga perlu di-tune up. Ternyata onderdil di dalam hati kita itu sudah banyak yang harus diganti. Ya, kalau perlu dibuang jauh-jauh. Nanti saya akan sampaikan onderdil apa aja itu ya. Banyak banget ya. Contohnya adalah kepahitan, sakit hati, luka. Ingat loh, kita tuh hidup masih mengenakan tubuh. Jadi setiap hari pasti berinteraksi dengan orang lain. Setiap hari kita berhubungan dengan orang lain. Entah itu adalah pasangan kita, entah itu adalah orang-orang di sekitar kita.
Nah, ketika kita berkomunikasi, kita berhubungan dengan orang lain, mungkin ada sesuatu yang tidak mengenakan. Itu biasanya melukai hati kita. Betul? Nah, kalau hatinya sudah luka harus cepat-cepat di-tune up. Kalau nggak di-tune up keburu karatan. Kalau udah karatan ya sampai rantainya berkarat lalu kemudian putus, maka harus diganti ya, di restore dengan yang baru gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap Pak Tamto sampaikan tune up dalam kehidupan rohani kita itu berkaitan bagaimana kita bisa resetting ya, setel ulang ya, menyetel ulang kehidupan rohani kita supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Jadi bisa lebih peka lagi dengar suara Tuhan. Ya, bisa lebih peka lagi kalau ada orang yang bicara sama kita. Ya, jadi ternyata orang itu lagi butuh didoakan. Misalnya, dia lagi perlu sesuatu. Saya bisa bantu apa untuk orang tersebut? Ya, terutama untuk jemaat di family community ini. Kita bersyukur karena ini bukanlah gereja yang besar. Ya, kenapa? Karena kita masih bisa mengenal setiap jemaat kita dengan baik. Betul? Kemarin saya baru ngomong sama Miss Esther. Miss Esther, ya Ibu Cynthia itu udah berapa minggu gak datang, betul gak sih? Nah, betul ya. Nah, ternyata sekarang beliau ada di belakang. Saya baru bilang Miss Esther, karena Miss Esther itu adalah pemimpin dari para PCS. Ya, PCS itu adalah pemimpin camp small group. Jadi Miss Esther lah yang bertugas mengingatkan kepada para PCS untuk menelepon atau menanyakan. Nah, itu saya baru sampaikan. Nah, kenapa saya bisa ingat? Karena ini masih jumlahnya belum sampai ratusan. Ya, mungkin kalau udah di atas 100, nah itu berarti saya perlu bantuan orang lain untuk bantu ingetin. Misalnya baris sebelah kanan siapa, baris tengah siapa, baris ke sebelah kiri siapa gitu ya. Jadi ada tugas-tugasnya yang akan mengingatkan. Karena kita masih kecil, kita akan sangat mudah sekali. Ya, nah inilah bagian di mana kita bisa sama-sama untuk di-resetting ulang di tempat ini, sama-sama dibangun secara kerohaniannya. Jadi karena kita belum terlalu banyak, kita bisa melihat kerohanian teman-teman kita di kelompok sel kita. Betul gak? Ya, ketika dia mulai lemah, kita bisa doakan. Ya, ibu lagi pergumulan ya. Misalnya nih, kita tahu nih Ibu Widya mau pulang kampung. Kemarin diskusi sama saya, kapan waktu yang tepat untuk pulang kampung. Nah, kita bisa doakan. Anggota kelompoknya bisa doakan supaya perjalanan beliau selamat sampai di kampung, nanti balik lagi ke Bekasi juga dengan selamat. Karena setiap orang bagaimanapun itu butuh dukungan orang lain. Amin. Jadi inilah saat kita untuk diri setting ulang supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita bisa jauh lebih maksimal di hadapan Tuhan. Kalau kehidupan rohani kita maksimal, maka kita akan jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Dan itu sesuatu yang sangat indah sekali. Jadi berkat buat orang lain tuh indah sekali loh. Ya, itu enggak hanya kita yang merasa bangga, tapi Tuhan juga disenangkan melalui apa yang kita lakukan. Nah, kalau tune up-nya udah beres, baru kita bisa tune in. Nah, tune in dalam bahasa bahasa sederhananya atau bahasa arti kata sesungguhnya itu adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan apa? Mendengarkan apa yang diperintahkan. Ya, lalu kemudian ada kata sesuai dan selaras. Atau biasanya kalau orang bicara tune in itu selalu dikaitkan dengan nada yang benar. Jadi kalau misalnya tim profetik gitu ya, lagi menaikkan pujian penyembahan, itu pasti WL harus selalu dengar-dengaran supaya ketika masuk lagunya itu bisa tune in ke nadanya. Ya, sama juga dengan kita. Kita ketika kita memuji menyembah Tuhan itu harus betul-betul tune in. Supaya ketika worship leadernya menyanyikan lagu bait pertama, kita tidak menyanyikan lagu bait kedua. Betul ya? Atau kita tiba-tiba kita nyanyi ref sendiri di belakang keasikan. Ya,
Dulu pernah ada ya, jadi ada jemaat yang memang suka sekali menyanyi. Ya, jadi yang di depan ini nyanyi apa, dia nyanyinya apa. Nah itu berarti tidak selaras, tidak senada, tidak sesuai gitu dengan apa yang worship leader sedang lakukan di sini. Saya tidak melarang dia untuk menyanyi, saya tidak melarang dia untuk memuji Tuhan karena itu adalah hak dia dan hubungan dia dengan Tuhan. Tapi kita sedang ada di sebuah ibadah raya di mana kita sedang mau memuji Tuhan secara korporat bersama-sama. Jadi alangkah lebih indah kalau itu lebih tune in dengan worship leadernya. Betul nggak? Jadi kedengaran lebih indah sekali. Nah kalau Bapak Ibu mendengarkan YouTube kita itu kan kadang-kadang suka masuk ya suara pujian penyembahan dari jemaat juga. Nah kalau itu selaras ya itu sesuai itu menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Itulah sebabnya ketika orang-orang di luar sana mereka mendengarkan pujian penyembahan dari gereja. Itu menjadi sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Mereka senang sekali, kenapa? Karena tune in gitu ya. Itu sesuai dengan nada yang benar. Oke, nah sekarang saya mau bahas yang pertama. Tune up-nya dulu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa tune up. Di dalam kitab Yosua, karena ini bicara Pak Tamto ambil dari kitab Yosua, maka saya based on-nya juga dari kitab Yosua. Nah Yosua itu ketika disuruh bersiap dan dia menggantikan Musa, dia itu enggak setiba-tiba atau sekonyong-konyong atau tiba-tiba gitu ya. Dia jadi orang baru, new, terus langsung disuruh menggantikan Musa. Enggak. Jadi ternyata Yosua ini melalui proses yang sangat panjang. Dia menjadi abdi dulu ya. Abdi itu kalau dalam bahasa aslinya itu adalah hyporgos ya. Artinya pekerja di bawah arahan dan perintah. Jadi betul-betul dia bekerja di bawah arahan dan perintah dari si Musa. Ya, dan itu tidak dilakukan cuma 1 atau 2 bulan, tapi selama bertahun-tahun. Ada yang tahu berapa lama mereka ada di padang gurun? Hah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Jangan kalah sama anak-anak SD kita. Hah? 40 berapa? Iya, 40 tahun ya. Nah, supaya kita bisa menghafal dengan cepat semua cerita Alkitab, boleh mendaftarkan diri kepada Miss Henny sebagai guru sekolah minggu ataupun pendamping ya, guru Kesi ya, karena kita masih membutuhkan sekali banyak pekerja-pekerja untuk melayani Tuhan. Boleh, apalagi ibu-ibu ya, sore-sore daripada nunggu cuman di bawah, minta sama Miss Henny, Miss aku dilibatkan dong, aku bisa bantu nih di Sabtu Ceria gitu ya, daripada aku ngomel-ngomel terus di rumah. Mendingan aku cerita-cerita di sini gitu kan. Ya, jadi kita tersalurkan dengan baik. Daripada kata-katanya penuh dengan hal-hal yang tidak baik, lebih baik kata-katanya dikeluarkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi anak-anak suka. Apalagi kalau ibu-ibu itu kan suara nadanya tinggi-tinggi ya. Jadi udah biasa kan, nanti sebentar pelan, sebentar tinggi ya. Udah intonasinya udah bagus banget deh kalau ibu-ibu. Terus ibu-ibu tuh gampang banget bikin kaget orang lain kalau udah marah. Nah itu kan ciri-ciri orang yang bercerita dengan teknik. Nah itu sudah jago, jadi bisa nanti melamar kepada Miss Henny. Miss aku mau dijadwalkan supaya aku terlatih, tertune up ya. Jadi seorang pekerja yang bisa diarahkan. Ya, jadi saya udah mengarahkan diri saya untuk saya banyak melayani. Nah si Yosua itu seorang abdi yang sungguh-sungguh bekerja di bawah arahan dan perintah dari Musa. Kalau seorang abdi itu nggak bisa jauh-jauh dari Musa. Dia selalu ada di dekat Musa. Kemanapun Musa ada, dia selalu ada. Nggak ada namanya abdi gitu ya, jamnya misalnya lagi ibadah, terus dia keluyuran ke mall, nggak bisa. Ya, dia betul-betul harus ada di sampingnya, dekat dengan Musa. Bahkan mungkin ketika Musa lagi tidur, dia juga harus ada di sampingnya. Itu yang dinamakan dengan abdi. Dia gak punya waktu lagi untuk kesenangan pribadi. Gak punya waktu lagi untuk dirinya sendiri. Karena dia betul-betul harus mendengarkan arahan dan perintah dari tuannya. Itu yang dimaksud dengan abdi. Makanya kenapa dalam
kitab apa ya, Kisah ya Pak ya, saya lupa itu. Yang Paulus mengatakan bahwa Paulus minta supaya orang-orang yang mengikut dia gitu ya, itu betul-betul mengikuti arahannya, mengikuti tingkah lakunya, cara hidupnya. Ya betul ya, cara hidupnya, kasihnya, cara Paulus bisa menyampaikan sesuatu. Kenapa bisa orang harus mengikuti? Karena mereka sudah menjadi abdi. Sama seperti Yosua menjadi abdi Musa, sehingga dia bisa mengikuti cara hidup Musa. Makanya ketika dia menggantikan Musa, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia sudah terbiasa ada di samping Musa. Dia sudah hafal kata-kata apa yang diucapkan. Ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, 40 tahun loh, gak main-main loh. Ketika berhadapan dengan situasi ini, apa yang harus dilakukan? Ketika mungkin ada bangsanya seperti ini, apa yang harus dia katakan? Dia sudah tahu. Karena dia adalah abdi Musa. Itu yang pertama. Ya, lalu yang kedua, ya gimana supaya kita bisa tune up? Itu adalah harus belajar patuh dan taat. Ya, taat untuk apa? Untuk mau dibentuk, untuk mau diarahkan. Karena tadi kan abdi itu adalah pekerja di bawah arahan dan perintah. Jadi kalau dia nggak patuh, berarti dia adalah orang yang memberontak. Ya, dia orang yang tidak taat. Kalau dia ada di bawah arahan dan perintah, berarti dia betul-betul harus patuh. Semua yang disampaikan itu harus dia taati. Walaupun kondisinya tidak mengenakan buat dia. Ya, nah ini saya ada sebuah cerita mengenai sebatang bambu. Ya, jadi saya udah kasih gambarnya ya, Chelsea. Jadi ada sebuah bambu yang mau dipotong menjadi pipa saluran air. Nah, sebelum bambu itu dipotong oleh petani, bambu itu bertanya, ya, hai petani, apa yang mau kamu lakukan untuk saya? Lalu si petani itu bilang, saya akan menjadikan kamu itu menjadi sebuah pipa saluran air. Lalu bambu itu bertanya lagi, waktu saya Bapak petani mau jadikan saya sebuah pipa saluran air, apa yang Bapak petani akan lakukan dalam tubuh saya? Lalu dia bilang, saya akan menebang kamu. Lalu saya akan memisahkan kamu dari cabang-cabang yang mungkin itu akan melukai tangan-tangan orang yang megang pipa kamu. Lalu kemudian saya akan membelah kamu sesuai dengan kebutuhan. Saya akan buang-buang sekatnya supaya kamu bisa dialiri oleh air. Lalu bambu itu sempat terdiam sejenak dan dia berpikir pasti sakit banget. Ya, lalu dia bilang sama si petani, wahai petani, bukankah itu sangat menyakitkan buat aku? Lalu petani ini bilang, ya memang. Ya, proses untuk menjadikan kamu sebuah pipa saluran air itu adalah sebuah proses yang sangat menyakitkan. Tapi dari semua tanaman yang ada, hanya kamu saja yang punya kapasitas dan kemampuan untuk menjadi pipa saluran air itu. Wow, lalu si bambu itu bilang apa? Baiklah, saya akan kuat menanggung penderitaan. Karena saya akan menjadi pipa saluran air yang berharga. Nggak nemu gambarnya ya? Di CP? Oh maaf, berarti tadi saya udah keburu logout dari laptop. Ya maaf ya, nanti ya yang satu lagi. Oke, nah tadi ya. Nah sama seperti hidup kita. Mau nggak kita patuh dan taat terhadap arahan Tuhan? Karena kadang-kadang yang Tuhan arahkan buat kita itu gak sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh ya, Pak Tamto bilang setiap pagi doa pagi, terutama para pengerja kita. Frekuensi jam 5 sampai jam 6. Ini masa-masa enak untuk kita tidur. Apalagi yang sekolahnya dekat. Ya, jadi biasanya sekolah dekat tuh baru bangun itu jam 6, bukan jam 5. Lalu jam 6 mereka baru bersiap-siap, mandi dan sebagainya, setengah 7 baru berangkat. Biasanya anak-anak kan cuma sekitar 30 menit kan mereka persiapan lalu sekolah.
Sedangkan di dalam pengerja kita tuh ada banyak banget anak-anak yang usia sekolah, SMP, ya SMA. Ini perjuangan nggak mereka untuk patuh dan taat? Perjuangan loh, ini proses loh buat mereka. Sesuatu yang menyakitkan seperti bambu tadi ketika dia menjadi pipa saluran air. Tapi ketika mereka lakukan ini dengan setia, maka gereja ini diberkati Tuhan. Sekolah ini diberkati Tuhan. Mereka sudah menjadi pipa saluran air yang jadi berkat buat orang-orang lain. Secara tidak langsung doa korporat yang dilakukan setiap pagi ini menghasilkan dampak bagi pelayanan di gereja dan di sekolah. Jelas ya. Jadi kita nggak sadar proses yang sedang kita hadapi yang katanya sakit itu ternyata membawa satu dampak yang luar biasa. Makanya kenapa kita perlu tune up. Ya supaya apa? Supaya kehidupan rohani kita jauh jadi lebih maksimal. Sama seperti mobil yang tadi saya ceritakan tadi. Kalau nggak di tune up pasti berbet. Ya pasti nggak bagus. Ya suaranya nggak enak gitu ya. Kemarin anak saya nyoba mobil kami. Dia bilang, wih enak ya mobilnya mama ya katanya gitu. Iya masih baru. Semua onder-dealnya masih baru. Ya, dan kemarin juga barusan servis berapa kilometer. Jadi enak dibawanya. Makanya mobil itu harus rajin di tune up. Harus rajin di servis. Supaya apa? Supaya ketika dibawa itu jadi enak banget. Nah hidup rohani kita juga sama. Ya, melalui proses panjang kita harus belajar patuh dan taat terhadap arahan dan perintah Tuhan. Ya sama kehadiran kita di ibadah raya ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita harus patuh dan taat terhadap perintah Tuhan. Ya karena biasanya hari Minggu itu kita lebih suka bangun lebih siang. Betul ya? Tapi sekarang waktunya kita harus bangun sama pagi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tadinya kita bisa ngojek dulu kan begitu kan. Ada beberapa di sini ada driver online. Tapi saya mau berikan waktu saya buat Tuhan. Ya minimal saya ada di sini 2 sampai 3 jam sampai saya selesai camp small group. Lalu saya baru bisa ngojek lagi. Apakah berkurang berkat Tuhan atas hidupmu? Saya mau tanya nih driver-driver online. Coba Pak Irwan, lalu ada Pak Yanto. Hah? Ada? Berkurangkah berkat Tuhan dalam hidupmu? Tidak. Karena engkau sudah memberi dirimu lagi sedang di tune up oleh Tuhan. Belajar untuk patuh dan taat terhadap apa yang Tuhan bilang. Karena Tuhan mau kita jangan menghindar dari pertemuan-pertemuan ibadah raya. Ya Tuhan mau kita berkumpul di sini. Untuk apa? Untuk di tune up. Dengar firman Tuhan. Bayangkan. Udah seminggu capek kerja. Ya, seminggu jadi ibu rumah tangga. Seminggu ya ngegoboks ya. Pak Hendra. Ya, lelah loh, capek loh. Bawa mobil, bawa motor itu bukan pekerjaan yang mudah. Sekarang kapan waktunya kita untuk di tune up? Kalau bukan hari Minggu. Kalau bukan setiap pagi pada saat teduh. Itu waktu-waktu terbaik kita di tune up. Olinya diperbaharui, ya, disegarkan kembali, radiatornya jadi fresh. Jadi ketika kita menjalankan pekerjaan kita sudah jadi jauh lebih maksimal. Jadi harus belajar patuh dan taat. Nah, ilustrasi kedua itu adalah seperti sebuah bejana. Ya. Jadi bejana itu kan sebenarnya kan terbentuk dari tanah liat, betul ya? Nah tanah liat itu sesuatu yang tidak berguna, nggak ada apa-apanya tanah. Ya tanah di mana-mana itu banyak sekali dan tanah ya ada di bawah untuk diinjak-injak. Ya tapi bagaimana bejana itu menjadi sesuatu yang berguna? Bejana tanah liat itu bisa berfungsi dengan baik. Ya, jadi tempat untuk penyimpanan minyak, jadi tempat untuk penyimpanan air. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna? Karena dia sedang dibentuk dan diarahkan di tangan pejunan. Pejunan itu adalah orang yang membentuk tanah liat yang dari tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang sangat berarti. Sama seperti tanah liat itu juga dibentuk, diarahkan, diambil dulu kerikil-kerikilnya, dibersihkan. Dan itu pasti menyakitkan buat tanah liat itu. Dikorek dulu. Dibersihkan dulu sampai betul-betul pure bersih tanah liat, tidak tercampur dengan kerikil. Tidak tercampur dengan pasir dan bahan-bahan yang lain. Lalu kemudian dia dibentuk ya di alas di mana dia bisa
menjadi sebuah bejana. Melalui proses yang sangat panjang. Sampai itu menjadi sesuatu yang sangat bagus dan bisa dipakai oleh orang lain. Nah ini proses yang saya maksud dengan patuh dan taat. Yuk sama-sama katakan patuh dan taat. Belum, sama-sama. 1, 2, 3. Patuh dan taat di bawah arahan dan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan sedang arahkan dalam hidupmu? Lakukan. Apa yang Tuhan sedang katakan dalam hidupmu? Kerjakan. Ya, apa yang Tuhan arahkan melalui PCS-mu? Lakukan. Karena ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketidaktaatan itu mendatangkan kutuk. Sekarang pilihan di tangan kita. Kita mau taat atau kita mau tidak taat. Kita mau dapat berkat atau kita mau dapat kutuk. Kalau kita mau dapat berkat kita harus di-tune up. Lalu yang ketiga adalah bersiap ya. Nah bersiap ini ada dalam Yosua 2 tadi yang mengatakan dalam Yosua 1 ya. Yosua 1 ayat yang kedua. Hambaku telah mati sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi waktu Tuhan bilang bersiaplah sekarang, langsung Tuhan kasih tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyeberangi sungai Yordan, kamu dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ya, jadi bersiap karena ada tugas. Bersiap karena ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi ketika kita memberi diri di tune up, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan berpikir, oh ya saya di tune up gitu ya. Saya mau datang ibadah setiap hari Minggu. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak stop sampai situ. Ingat loh, Tuhan bilang sama si Yosua bersiap karena apa? Dia harus menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Kalau Tuhan bilang kita di tune up dan kita harus bersiap, berarti ada pekerjaan baik yang akan engkau lakukan untuk Tuhan. Yang tahu siapa? Yang tahu dirimu masing-masing. Apa yang mau saya lakukan untuk Tuhan? Oh, saya sebagai seorang istri, saya bisa melayani suami saya dengan baik. Saya sedang lakukan sesuatu untuk Tuhan. Oh, saya sebagai seorang ibu, saya harus didik anak saya dengan benar. Karena itu tugas yang tanggung jawab yang Tuhan berikan buat saya untuk Tuhan. Ya. Oh, saya sebagai seorang suami, saya harus menjadi kepala keluarga yang hebat, imam yang benar. Saya harus bawa keluarga saya untuk Tuhan. Sama seperti Yosua membawa keluarganya untuk Tuhan. Saya juga harus bawa keluarga saya untuk Tuhan. Itu kan tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Bukan karena untuk kelihatan keren di depan orang-orang, bukan. Ya, tapi kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap kita itu pasti ada tanggung jawabnya. Makanya di bagian ketiga tune up ini saya bicara tentang bersiap. Sama-sama katakan. Nah, siapnya apa? Dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9 saya bacakan dulu ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Boleh masuk ke slide-nya. Saya bagi dalam 3 hal ya. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama Tuhan mau, boleh? Nah, bertindak hati-hati. Ya, Tuhan mau setiap tingkah laku, ucapan kita itu harus bertindaknya hati-hati. Jadi sebelum melakukan sesuatu coba pikirkan dulu. Apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Bahkan ketika kita mau bekerja pun coba berdoa dulu sama Tuhan. Supaya Tuhan yang mengarahkan dan menuntun kita. Karena doa itu memproteksi sekali loh. Bapak dan Ibu saudara-saudari. Ya, waktu kita berdoa sama Tuhan, terus kita mulai ada sesuatu yang kita salah langkah, itu Tuhan udah kasih warning. Karena Tuhan tinggalkan Roh Kudus dalam hatimu. Ya, waktu engkau bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan kasih Roh Kudus dalam hatimu. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan, memperingatkan kamu.
Ya Bapak Ibu, kalau ada sesuatu kan udah ada rasa nggak damai sejahtera. Kalau udah ada rasa nggak damai sejahtera, ada rasa dak dikduk, itu berarti ada sesuatu yang salah kita lakukan. Nah itu harus betul-betul langsung balik lagi kepada Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang salah? Apa yang kurang? Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi bertindak hati-hati itu nggak cuma satu hari di hari Minggu saja, tapi setiap hari dalam hidup kita. Karena itulah penting banget yang poin kedua, kita harus belajar untuk merenungkan ya, memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam. Jadi kalau PCS kita bagikan firman Tuhan setiap pagi, Bapak dan Ibu baca, perkatakan. Kenapa harus diperkatakan? Supaya bisa dengar bahwa hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Bahwa ada otoritas besar dalam hidupmu, yaitu Tuhan. Sehingga ketika engkau perkatakan firman, gak ada satupun yang berani melawan engkau. Ya, gak ada satupun yang berani menggocok engkau. Karena engkau dikuasai oleh firman Tuhan. Jadi perkatakan, firmannya apa hari ini? Dapatnya ayatnya apa? Itu PCS ngomong apa? Buka langsung ayatnya. Biasanya kalau PCS kan cuma kasih rangkumannya doang kan. Tapi kan ada foto yang dibagikan, ada ayat Alkitabnya. Nah itu dibaca, itu diperkatakan. Ya, diperkatakan dan itu harus direnungkan sepanjang hari ini. Tuhan lagi bilang begini sama saya. Sehingga jadi rema dalam hidup kita. Jadi itu gak cuma sekedar lewat, gak sekedar lewat Bapak dan Ibu. Tapi itu akan jadi proteksi yang besar dalam hidup kita. Ya, itu persiapan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati. Karena Roh Kudus itu ngingetin kita, menolong kita. Ya, apa istilah tuh ada warning dalam hati kita. Nah, sekarang yang ketiga yang terakhir ya, Tuhan mau supaya kita kuat dan teguh. Tuhan gak mau kita kecut dan tawar hati. Tahu kan kecut itu sebuah rasa sebenarnya. Rasa yang sangat asam. Betul ya? Ya. Dan waktu kita makan sesuatu yang sangat asam, itu menimbulkan mimik wajah yang tidak enak. Orang makan kecut gak mungkin sambil tersenyum-senyum kan. Ya kan ya. Pasti mukanya tuh kelihatan menahan rasa kecut tersebut. Betul gak Bapak dan Ibu kan? Jadi ekspresi wajahnya itu juga tidak menunjukkan. Kalau kita makan sesuatu yang manis, itu biasanya ekspresi wajah kita juga menunjukkan kegembiraan. Oh enak nih gitu ya kalau makan kue. Wah delicious ini ya, yummy, enak. Tapi kalau makan yang kecut, itu udah pasti muka kita berubah jadi jelek. Ya, jadi kecut juga. Nah Tuhan mau hatimu enggak seperti itu. Gitu loh. Tuhan mau engkau kuat di dalam Tuhan. Engkau teguh di dalam Tuhan. Ya, sehingga engkau tidak membiarkan iblis untuk membuat engkau jadi ragu atas setiap tindakan yang mau kau lakukan hari ini. Dan Tuhan mau engkau tidak tawar. Tawar itu sesuatu yang tidak enak. Ya kalau kita makan makanan yang tawar itu sama aja kita makan yang gak ada rasa. Biasanya kalau kita lagi sakit itu semua rasanya tawar. Betul ya? Di sini kan ada alumni COVID kan. Ada alumni COVID 1, COVID 2 gitu kan. Ini banyak alumni COVID di sini. Berasa gak waktu kemarin makan terus yang enak banget? Kenapa? Karena gak ada rasa. Ya, semua rasanya tawar semua. Bayangkan kalau hidupmu seperti itu. Gak ada rasa, gak ada keindahan, gak ada warna di depan Tuhan. Tuhan mau kamu tuh gak tawar loh. Gak mau abu-abu. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tuhan mau engkau teguh dengan firman yang ada dalam dirimu. Gitu kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Ya sehingga engkau bersinar seperti garam dan terang dunia. Jadi pelita yang menerangi orang banyak. Jangan hidupmu tawar-tawar aja. Orang gak akan kenal kamu kalau engkau tawar. Betul gak? Ya kamu kan dilewatkan begitu aja. Gak terkenal. Bukan kita mau eksis ya, bukan. Tapi kalau engkau kuat di dalam Tuhan, maka spiritmu juga kuat. Engkau akan bisa mempengaruhi orang-orang di sampingmu. Wanita itu punya kekuatan untuk mempengaruhi loh. Pria itu punya kekuatan loh untuk memimpin. Betul gak Bapak-bapak? Kalau hidupmu tawar, bagaimana engkau bisa memimpin keluargamu? Ya, kalau hidupmu sebagai seorang wanita, seorang ibu, engkau tawar. Bagaimana engkau bisa mempengaruhi anak-anakmu? Untuk mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
Kalau hidup kita sebagai seorang pria tawar, bagaimana kita bisa pimpin keluarga kita untuk kenal sama Tuhan? Gak bisa. Jadi engkau harus kuat, engkau harus teguh dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau bisa terus siap di-tune up oleh Tuhan. Masuk ke dalam tanah Kanaan. Amin. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan firman Tuhan yang lagu tadi. Ini kami Tuhan, kami rindu hidup kami di-tune up oleh Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang maksimal di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan lagu ini. Refnya aja boleh. Saya serahkan kepada Pak Tanto. Satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sekali lagi katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami percaya cuma Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kalau kami pasangkan diri kami terus melaju, berjalan, padahal sebenarnya adalah banyak bagian dalam hidup kami yang perlu diperbaiki. Hari ini Tuhan, kami tahu diperlukan satu pengakuan bahwa diri kami sesungguhnya perlu di-tune up. Kami tidak boleh selalu ngotot enggak, aku siap. Aku pasti siap. Aku sudah tahu, aku sudah ngerti. Selama 1 bulan ini kau ingatkan kami. Nah, ayo datang ke aku. Kalau engkau punya keluhan, sampaikan. Ada mekanikku yang bisa memperbaikinya. Ada mekanikku yang bisa meresetting bagian dari hidupmu. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja atas setiap kami mendengar firman hari ini. Supaya kami mau mengakui kami butuh di-tune up. Seorang pasien tidak boleh bilang dokternya gak ngerti apa yang harus diminum sebagai obat. Sementara pasien itu tidak pernah bicara sama dokternya. Keluhannya apa? Butuh pengakuan dari pasien itu. Demikian juga kendaraan apapun. Kalau tidak mau mengakui dia butuh di-tune up, tidak dibawa ke bengkel, masakan dia akan bisa melaksanakan semua tugas yang seharusnya bisa dilakukan. Karena itu Tuhan, ini kami, lembutkan hati kami, supaya kami mau rendahkan diri kami, datang kepadamu. Tuhan, ini aku.
Ini diriku dengan segala keberadaanku. Dalam perjalananku berkali-kali ini kami berjuang. Aku berjuang. Aku tetap terseok-seok Tuhan. Beberapa kali kami mengokok. Beberapa kali aku mengokok dalam perjalanan. Kalau mobil radiatornya bisa panas, temperatur bisa panas. Mungkin kita juga boleh berkata, Tuhan, acap kali kami juga panas hati. Tuhan, saat ini kami mau datang. Kami tahu Engkau sanggup. Engkaulah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Kepada setiap kami yang datang. Mau diperbaiki hati kami yang seringkali panas. Engkau sanggup memperbaikinya. Kalau ada di antara kami, seringkali indikator-indikator dalam hidup kami seringkali jebol. Bagaikan mobil, indikator di dashboardnya gak nyala. Gak tahu kapan bensinnya habis, gak tahu suhunya panas atau tidak. Tuhan, mungkin hidup kami juga gak tahu. Kami gak perhatikan indikasi-indikasi apa yang harus kami perhatikan dalam diri kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Biar Engkau bisa tune up semuanya. Kami bersyukur ada pemimpin Komsel, ada pemimpin CS, pemimpin camp small group. Kami mau datang Tuhan. Kami mau cerita. Secara pribadi, one on one. Untuk menceritakan apa yang menjadi bagian dalam perjuangan kami yang terseok-seok. Setidaknya untuk didoakan. Didoakan kepada Kristus yang sanggup memperbaiki. Tuhan, biar rumus ini seperti yang dilakukan oleh Joshua, itu juga menjadi rumusan hidup kami. Tuhan, kami percaya setiap PCS yang ada Engkau berikan kemampuan itu untuk menyediakan waktu bagi para sahabatnya. Bahkan juga pada para PCS, mereka pun gak sendiri. Masih ada tim pengembalaan yang juga bisa saling berbagi untuk sama-sama di tune up. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Tio Mari yang sudah Engkau pakai menjadi suaramu. Penyampai isi hatimu, bahkan penyampai dari perintahmu. Untuk kami memberi diri kami di tune up. Berkati Ibu Mari Tuhan Yesus, untuk semua yang dilakukannya. Baik dalam pelayanan gereja, pelayanan kerohanian secara regional, juga dalam sekolah Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Demikian juga untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap di tune up supaya kami terus tune in dengan berita Tuhan. Dan siap melaksanakan semua tugas-tugas yang Tuhan tetapkan untuk kami jalani. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Thank you, God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Shalom Kemers, puji Tuhan kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini, saat ini saya akan memberikan informasi mengenai kegiatan yang ada di Kabar Baik selama sepekan. Setiap harinya kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan dari hari Senin sampai Jumat kita ada menara doa yang dilakukan dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan secara onsite di Ruko Blok G nomor 7A dari jam 7:30 sampai 8:30. Di hari Sabtunya kita ada ibadah, yaitu ibadah Sabtu Ceria khusus untuk anak-anak yang dilakukan secara onsite jam 4 sore dan juga online jam 4 sore di YouTube GBI Kabar Baik. Dan ada kabar gembira karena tanggal 16 Desember Sabtu Ceria akan mengadakan Natal secara onsite. Jadi untuk para orang tua yang memiliki anak, boleh sekali untuk mengajak anak-anak mengikuti Natal ibadah Sabtu Ceria. Dan di hari Minggunya kita juga ada ibadah yang dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama dilakukan jam 9 pagi, ibadah raya kedua dilakukan jam 11 siang,
dan juga ibadah raya ketiga khusus untuk remaja dilakukan jam 3:30 sore. Jangan lupa Bapak Ibu, Saudara-saudari bahwa tanggal 23 Desember kita akan mengadakan Christmas Celebration yang dilakukan bersama dengan gereja dan juga orang tua murid sekolah Kabar Baik. Undangan akan segera dibagikan dan jangan lupa untuk segera mengisi kehadiran Bapak Ibu pada Google Form yang akan dibagikan karena kehadiran Bapak Ibu sangat berarti untuk kita semua. Jangan lupa untuk mendaftar ya. Dan setelah pulang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang tersedia atau dapat memberikannya secara onsite. Demikian informasi yang saya berikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita mau akhiri ibadah kita. Jangan lupa ya Bapak Ibu dicatat tanggalnya baik-baik. Kita mau mengadakan perayaan Christmas Celebration di tanggal 23 Desember. Jam 5 sore, tempatnya di mana? Di function hall-nya Grand Mall. Ya, jadi tolong dikosongkan tanggal tersebut supaya kita sama-sama beramai-ramai datang menghadiri acara Christmas Celebration. Kita mau tutup dengan doa syafaat, lalu diakhiri dengan doa berkat dan memberi persembahan di akhir ibadah kita. Yuk Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan yang terus ingatkan kami betapa penting sekali buat kami untuk terus dicungap sama Tuhan. Biar hidup kami boleh terus tune in dengan rencana Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar taat dan setia sama Tuhan. Setiap dalam proses yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kami sehingga kami boleh terus dimurnikan, kami boleh terus didengarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Ajar kami biar kami boleh menjadi hamba yang setia sama Tuhan, yang gak pilih-pilih apa yang kami mau, tapi biar kami memilih apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Biar kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan biar Tuhan saja menjadi penolong atas setiap langkah kami, sehingga hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh semakin congil dengan rencananya Tuhan atas hidup kami. Karena kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik buat setiap kami dan rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal atas hidup kami. Kami berkati Bu Mari dan Pak Tanto sebagai gembala kami Tuhan. Biar Tuhan yang terus pimpin setiap langkah hidup mereka, Tuhan disertai mereka, bahkan juga Tuhan menjadi penolong atas mereka dan seluruh keluarga besar buat anak cucu mantu diberkati dalam nama Yesus. Demikian juga dengan seluruh tim gembala kami lain, buat Esther, buat Martina, buat Wongki, semua dalam penyertaan dan kasih-Nya Tuhan. Bahkan juga buat seluruh jemaat Milik Kabar Baik ini Tuhan, kami percaya bahwa hari lepas hari kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan dan biar hari lepas hari kami terus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa bulan ke depan, kami akan masuk dalam masa-masa kampanye Tuhan. Karena Tuhan kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan, perlindungan keamanan dari Tuhan melimpah atas Indonesia. Proses pemilu boleh berjalan dengan aman dan sejuk dengan damai Tuhan. Seluruh proses kampanye dapat berjalan dengan baik tanpa ada friksi, tanpa ada konflik Tuhan. Bahkan seluruh proses pemilihan juga berjalan dengan baik. Yang berkati buat ketiga calon presiden dan calon wakil presiden kami Tuhan. Biar yang terbaik saja yang dari Tuhan, yang Tuhan tetapkan diri pemimpin kami atas bangsa ini Tuhan. Bahkan kami berkati juga buat Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, serta dengan jajaran pemerintahan saat ini Tuhan. Biar hikmat marifat dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan terus menyertai mereka. Sehingga setiap keputusan yang diambil, semua ada campur tangan Tuhan dan berasal dari Tuhan. Ada tangan kuat kuasa Tuhan yang menopang bangsa ini. Ada tangan kuat kuasa Tuhan yang menolong dan menyertai bangsa ini Bapak. Demikian juga buat kota tempat kami tinggal, buat kota Bekasi Tuhan. Biar penyertaan Tuhan terus sempurna atas kota ini. Pimpinan Tuhan sempurna atas kota ini Tuhan. Damai sejahtera kami lepaskan atas kota Bekasi Tuhan, kota tempat kami tinggal. Biar sukacita Allah melimpah atas kota ini Tuhan. Yang berdoa juga memberkati persiapan untuk rangkaian acara Natal kami tanggal 23 nanti Tuhan. Berkati Bu Hani sebagai ketua panitia beserta dengan seluruh tim panitia yang ada Tuhan. Biar hikmat marifat dari Allah menyertai mereka, menuntun mereka sehingga seluruh rangkaian persiapan Natal kami, buat performance anak-anak, buat seluruh pujian penyembahan, bahkan juga tempat yang sudah kami tetapkan di function hall di Grand Mall Tuhan,
Kami berdoa Tuhan suci kuduskan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan ingatkan setiap kami untuk kami hadir di tanggal 23 Desember nanti Tuhan. Biar kami semua bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan. Dan hidup kami diperbaharui, hidup kami diperbaiki di atas mana firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kami siap menerima tuntunan dari Tuhan atas hidup kami.